Halo teman-teman UXers, kembali lagi bersama saya Dalil Rusmana di channel UX Orbit Design. Masih dalam series tentang belajar Figma dari nol. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fitur keren di Figma, yaitu Styles. Oke, kita mengenal dulu apa itu Styles di Figma. Jadi fitur Style di Figma ini adalah sekumpulan pengaturan properti yang bisa digunakan kembali agar supaya desain kita bisa diterapkan dan dikelola secara konsisten. Teman-teman kalau perhatikan, ketika kita membuat desain, ada pengaturan properti yang bisa digunakan kembali. Kalau kita analogikan, ini seperti preset ya. Jadi ada pengaturan propertinya yang nanti kita akan gunakan. Styles itu menyimpan teks, menyimpan warna, menyimpan efek. Efek itu kayak drop shadow, inner shadow, tekstur, dan kemudian Styles menyimpan layout guide. Layout guide itu kayak grid dan kolom. Apa sih nilai tambahnya? Pertama, hemat waktu. Ketika kita mendesain, tidak perlu merubah satu-satu ketika ada revisi. Kemudian yang kedua, menjaga konsistensi. Desain itu sudah konsisten karena ada presetnya, karena ada stylesnya. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan kolaborasi. Kalau kita berkolaborasi dengan desainer lain atau dengan stakeholder. Nah, apa sih jenis-jenisnya? Yang tadi kita sebutkan ada text styles. Nah, text style ini untuk membuat elemen hierarki teks yang jelas dan konsisten. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, body text, dan lain sebagainya. Nah, kita simpan dulu, kita bikin dulu elemen hierarki ini, dan kita simpan di fitur text styles ini. Menyimpan font, kemudian menyimpan ukuran fontnya, kemudian menyimpan weight-nya, ketebalannya, menyimpan light height, dan letter spacing. Kemudian jenis yang kedua adalah color style atau warna. Jadi di color style ini teman-teman bisa menyimpan warna solid, kemudian bisa menyimpan warna gradient atau gradasi, dan kemudian juga menyimpan image fill. Dan gunanya apa? Ya gunanya adalah branding bisa konsisten. Ya tentunya ketika kita mendesain suatu website atau aplikasi, pastinya ada branding dong. Nah, branding itu dibuat dulu di presetnya gitu, supaya nanti brandingnya konsisten. Yang kedua adalah mudah diupdate secara global. Ketika ada update, brandingnya berubah, itu akan mudah untuk update ke semua desain atau project yang kita bikin. Kemudian yang ketiga, itu adalah efek styles. Di styles ini bisa menyimpan efek, ya, efek visual seperti drop shadow, ya, inner shadow, layer blur, background blur, dan lain sebagainya. Nanti kita ulik. Nah, di efek styles ini, tentu ketika kita membuat satu elemen misalnya yang membutuhkan efek visual, ya kita tinggal ambil lah presetnya dari efek styles ini. Gunanya apa? Ya gunanya supaya semua drop shadow yang kita bikin itu rapi dan konsisten. Dan kemudian yang keempat, layout guide styles. Bisa menyimpan pengaturan layout, grid, baseline ya, kayak di mobile itu 8, di gridnya 8, di desktop itu 12 kolom grid. Itu disimpan nanti di style ketika kita membuat halaman baru atau project baru, ya tinggal pakai preset ini gitu. Bagaimana caranya membuat styles ini? Nah, kita mulai dari text styles dulu ya. Nah, text style ini teman-teman bisa dari sini. Ada 4 jenis styles, text, color, effect, dan layout guide. Kita akan membuat teksnya. Teman-teman bisa membuat di sini, kasih nama, deskripsi, dan kemudian propertiesnya apa. Nah, bisa dari situ. Kalau saya membuat dulu hierarki teksnya. Biar cepet dalam mengerjakan hierarki itu, kita coba pakai plugin. Plugin itu namanya Type Scale. Teman-teman cari aja Type Scale, klik type scale, kemudian kita atur base size-nya 16, ininya atur jadi minor third, line height-nya 1,4, ya, scale-nya 6, row-nya value tetap seperti ini ya pengaturannya, lalu kita generate. Oke, nah ini menjadi panduan kita dalam membuat hierarki teks ya. Ini ubah saja menjadi heading 1, ini heading 2, kemudian ada title 1, title 2, ini ubah menjadi body text, dan body text 2. Hierarki teksnya sudah ada, lalu kita copy dulu ya, kita duplicate ke sini. Ini kita hapus dulu, kita pakai auto layout, backgroundnya putih. Nah, ini font weight-nya regular semua ya. Kita buat font weight-nya heading 1 yang regular, heading 1 yang bold ya. Kita coba duplicate. Font weight-nya ada 2. Kita duplicate, Command D. Nah, lalu kita ubah semua font weight-nya jadi bold. Lalu selanjutnya apa? Ketika hierarki teks sudah dibuat, maka kita masukkan ke stylesnya ya. Caranya adalah klik icon ini, kemudian create style. Kemudian kita kasih nama heading 1 regular ya. Nah, ini udah tersimpan. Teman-teman bisa cek di sini text style heading 1 regular. Kita tambahkan lagi style yang lain, heading 1 bold. Kita cek lagi. Nah, ini udah masuk ke sini regular.
heading 1 regular, heading 1 bold. Tinggal tambahkan yang lainnya juga. Saya cepatkan videonya biar lebih cepat ya. Oke, semua text style sudah tersimpan, teman-teman. Kalau sudah begini ya, teman-teman hapus aja yang ini, karena sudah tersimpan di sini ya. Teman-teman bisa mengambil presetnya ketika membuat judul website. Oke, nah ini kan belum pakai text style ya. Bisa meng-apply style di sini, lalu pilihannya di sini nih. Tinggal klik, nah lalu sudah terimplementasi. Ya, lalu kemudian ini misalnya deskripsi, pilih yang 28. Jadi ketika ini diubah, kita ngubah di sini. Kita klik edit style, lalu propertiesnya inter menjadi Avenir, keubah semuanya. Itu membuat text style dan menyimpan text style. Oke. Kemudian yang kedua adalah color style. Karena di sini sudah ada colorsnya, kita bikin aja. Kita bisa bikin dari sini. Color. Kita kasih nama primary color. Ya. Kita ikutin yang ini aja. Kemudian propertiesnya kita ambil aja. Oke. Lalu create primary color sudah tersimpan. Tambah lagi secondary color. Ya, jadi sebelum teman-teman membuat ini ya, teman-teman siapkan dulu warnanya biar tinggal masukin aja ke stylenya gitu ya. Nah, itu cara membuat dan menyimpan color styles ya. Gampang sebenarnya. Lalu kita membuat efek styles. Efek style bisa dari sini. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman sudah membuat card ini. Lalu teman-teman bisa membuat efek style-nya dulu. Kita bikin drop shadow dulu kali ya. Y-nya 4, ininya 12. Kemudian ininya 10 opacity-nya. Lalu teman-teman bisa memasukkan, kayak tadi ya, masuk ke sini, efek style, tambahkan. Lalu kita kasih namanya shadow grid style. Nah, nanti efek style-nya di sini sudah terbuat ya. Oke, tambahkan lagi. Grid style, kita kasih nama shadow 2 gitu. Nah, jadi ada dua, shadow 1, shadow 2. Teman-teman bisa mengimplementasikannya nanti ke card atau ke button ya. Nah, itu membuat efek styles. Kemudian membuat layout guide style. Nah, ini layout guide style tuh teman-teman harus tahu ya, ukuran dalam pembuatan website itu gridnya berapa. Dalam membuat mobile itu gridnya berapa. Kebetulan saya sudah membuat guideline yang biasanya menjadi guideline utama saya ketika saya membuat desain website ataupun desain mobile aplikasi Android maupun iOS. Nah, jadi kalau untuk website, saya menggunakan frame 1440 atau frame yang bisa kita lihat di sini, frame-nya desktop ya. Nah, ini biasanya saya bikin ini kalau untuk website ya. Jadi pertama bikin ini karena website itu responsif, dan kemudian layout guide-nya itu 12 kolom. Ya, ini udah standar industri. Jadi kolomnya 12, kemudian marginnya 120 dan gutternya 24. Bisa teman-teman simpan, klik di sini, kemudian simpan. Ini desktop grid. Kita tambahkan. Lalu untuk tablet itu di ukuran 768. Nah, ini standarnya begini ya, 768. Kemudian untuk layout guide-nya itu ada di 8 kolom. Kemudian marginnya 32. Ya, margin itu ini ya, jarak sisi tepi ini ke kontennya. Kalau di front end mungkin container ya namanya. Terus gutter itu gap-nya, yang putih-putih ini, gap antar kolom ini. Itu gutter. Jadi standarnya margin 32, gutter 20. Lalu kita bisa simpan. Ini tablet grid. Kemudian untuk mobile responsive itu ada 4 kolomnya, marginnya 16 dan gutternya 16. Lalu kita simpan mobile grid. Nah, kemudian ada lagi desktop yang large ya, atau yang besar. Jadi kalau desktop yang tadi itu biasanya di laptop yang 14 inch gitu, 13 inch. Kalau desktop large ini untuk monitor yang lebih besar, ukurannya yaitu 1920. Secara layout guide-nya, kolomnya 12, marginnya 160 dan gutternya 24. Kita simpan dulu, lalu kita namain desktop large. Nah, itu untuk website ya. Jadi ada 4 guide. Yang namanya website itu pasti responsif ya. Ada tampilan desktop, tampilan tablet, tampilan mobile, dan bagaimana tampilan ketika layarnya lebar. Jadi, membuat desain website itu jangan terfokus ke satu screen ya. Tapi juga teman-teman harus membuat di tablet, membuat desainnya di mobile, bagaimana cara layoutnya kalau di tablet, bagaimana layoutnya di mobile, bagaimana layoutnya ketika desktopnya lebar gitu. Nah, itu harus teman-teman pikirkan juga gitu. Dan kemudian yang terakhir itu ada grid untuk
Android dan iOS. Ukurannya saya pakai 390 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik frame kemudian pilih yang font, nah saya biasanya pakai iPhone 13 dan 14 yang 390 kali 844 ini. Nah ini sudah standar ya, karena ke iPhone cocok, ke Android cocok gitu ya. Jadi saya biasanya pakai ukuran yang ini. Lalu secara guide-nya itu ada dua teman-teman. Untuk kolom itu ada 4, marginnya 16, cutternya 16, kemudian grid-nya pakai size 98. Lalu kita bisa simpan nih, kedua-duanya bisa disimpan. Ini menjadi Android, iOS, grid. Oke, simpan. Soalnya ketika membuat aplikasi nih harus perlu ada guide-nya nih gitu kan. Ya udah tinggal masuk ke layout guide, apply style, terus pilih Android and iOS grid. Nah, udah. Oke, gitu ya untuk efek styles. Nah, apa sih manfaat utama ketika kita membuat styles di Figma? Yang pertama adalah konsisten. Semua desainer itu pakai aturan visual yang sama. Ketika kita sudah membuat text style, membuat color, membuat efek, membuat layout guide, jadi desainer yang nanti akan terlibat di project ini itu pakai menggunakan visual yang sama gitu. Di semua halaman konsisten, di semua page, di semua project konsisten. Kemudian adalah efisiensi. Efisiensi jadi ketika ada update, misalnya color stylesnya, color brandnya kita ubah menjadi color yang lain gitu. Jadi sekali update, ke semua desain ikut berubah. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi ini cocok untuk mini design system. Jadi teman-teman nanti bikin mini design system di project teman-teman. Dan design system ini ya memudahkan kita untuk membuat project ya. Nanti kita akan belajar tentang design system ya ke video selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah scalability. Jadi desain kita gampang dikelola, ya gampang diatur saat project semakin besar. Saat project semakin banyak juga perubahan, semakin banyak revisi, semakin banyak juga yang terlibat. Itulah manfaat utama ketika kita menggunakan fitur styles ini. Dan nah ini best practice untuk teman-teman ya, tips profesional dari saya yang sudah sering menggunakan styles. Jadi yang pertama adalah gunakan naming convention yang jelas. Naming convention itu nama ya, nama propertiesnya. Jadi bikin nama yang jelas, jangan asal-asalan. Jadi gunakanlah nama naming convention yang jelas, seperti color itu ada primary, ada secondary, tertiary, dan sebagainya. Nah itu teman-teman pelajari aja di design system di Google ya, seperti Material.io. Saya tunjukkan Material.io itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, bisa pelajari di Material.io bagaimana sih caranya kita membuat naming convention, nama-nama dalam colors gitu. Bahkan di tipografi juga ada panduan-panduannya, token, type scale. Nah, teman-teman bisa mengikuti ini. Pelajarilah di sini ya. Nah, tinggal teman-teman ulik sendiri gitu. Dan kemudian pisahkan style berdasarkan kategori. Tadi sudah dipisahkan ya. Ini text, ini color style, ini effect style, layout guide. Dan kemudian yang ketiga adalah dokumentasikan di design system agar tim lain mudah mengerti. Nah, nanti kita akan dokumentasikan di design system. Misalnya, anggaplah design system yang kita gunakan, kita simpan di page yang namanya local component. Dan kemudian jangan bikin style berlebihan. Cukup yang memang dipakai di project ya. Misalnya ada style yang kita ambil dari project yang lain atau dari community Figma ya. Terus teman-teman ambil semuanya tuh. Iya, jangan seperti itu ya. Karena akan memakan banyak waktu. Ambil aja yang memang benar-benar dibutuhkan di project teman-teman gitu. Yang kelima adalah selalu review dan update jika ada brand guideline yang berubah. Selalu review kemudian diupdate secara langsung ya kalau ada brand guideline yang diubah atau revisi. Nah, itu best practice-nya dari saya. Kemudian sedikit bonus ya dari saya, apa sih perbedaan styles dan variabel? Mungkin teman-teman sudah mempelajari styles di ada video-video yang lain gitu ya, penggunaan styles versus variables gitu, dan mungkin sedikit tahu teman-teman tentang variables. Nah, apa sih perbedaannya gitu? Terkait variables ini nanti akan saya bikin juga videonya, video berikutnya. Pada dasarnya teman-teman, styles variabel itu tidak terlalu signifikan berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama, dapat mendefinisikan variables dan styles. Kalau di variables itu dapat mendefinisikan kedua-duanya. Bisa variables dan juga bisa styles dimasukkan ke variables. Kalau di styles itu nggak bisa. Kedua, mendukung beberapa mode untuk tema. Ya, kalau di variable bisa tuh, misalnya kita bikin mode dark dan light, bisa bikin mode yang lainnya. Nah, kalau di variable bisa dibikin begitu, tapi kalau di styles itu nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendukung scoping untuk menentukan penggunaan. Jadi kalau di variables penggunaan elemen button kodenya seperti ini, untuk card seperti ini gitu kan. Itu di variables memungkinkan. Kalau di styles itu nggak bisa. Kalau di variable mendukung code syntax, kalau di style nggak bisa. Satu-satunya variabel yang nggak bisa itu yaitu variabel tidak mendukung color gradients atau
composite values. Jadi si variables itu nggak ada tuh. Di gradient, kita bikin gradient, warna gradient gitu nggak bisa. Tapi kalau styles itu bisa. Ya, bahkan tadi kita bisa menambahkan image di dalam styles. Oke. Nah, itu perbedaan antara variables dan styles gitu. Barangkali seperti itu, teman-teman, pada video kali ini. Silahkan ulik-ulik kembali ya. Menambahkan text styles, menambahkan color, effects, dan layout guide. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan langsung ke dalam project pertama teman-teman atau project yang lagi teman-teman kerjakan. Ya, barangkali demikian pada video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, tanyakan kalau ada pertanyaan, share kepada teman-teman yang mau belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.